Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Rifda Hafiza. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi mengenai apa itu komputer bicara dan bagaimana sih cara penggunaannya. Yuk mari kita bersama-sama mengenal apa itu komputer bicara dan bagaimana penggunaannya untuk belajar siswa tunanetra di SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Komputer bicara, aplikasi JAWS untuk tunanetra. Apa itu komputer bicara? Komputer bicara atau talking computer adalah seperangkat komputer PC atau laptop yang dilengkapi dengan program pembaca layar atau screen reader. Komputer bicara akan memberikan keluaran suara bagi tunanetra yang menjadi penggunanya, sehingga tunanetra cukup mendengarkan dan bekerja pada komputer sesuai dengan petunjuk suara yang ada saat mereka menekan tombol-tombol pada keyboard komputer PC atau laptop. Tunanetra dapat mengakses komputer sama dengan orang pada umumnya. Hanya saja ada perbedaan saat orang umumnya mengendalikan indera penglihatan, tunanetra menggunakan indera pendengaran dalam mengoperasikannya. Berikut adalah beberapa program pembaca layar yang dapat digunakan pada komputer bicara. Yang pertama ada JAWS atau Job Access with Speech, program pembaca layar yang paling populer dan banyak digunakan oleh tunanetra. Yang kedua ada NVDA atau Non-Visual Desktop Access. Program ini pembaca layarnya gratis dan open source yang dapat digunakan pada komputer atau laptop. Yang ketiga ada VoiceOver. Nah, ini adalah program pembaca layar bawaan pada sistem operasi macOS dan iOS. SLB Negeri A Pajajaran menggunakan JAWS dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita akan fokus membahas mengenai pengetahuan awal JAWS, cara menginstalnya, kemudian penggunaannya dalam pembelajaran TIK di SLB Negeri A Pajajaran. JAWS merupakan program pembaca layar untuk Microsoft Windows yang memungkinkan pengguna tunanetra membaca layar baik dengan output text-to-speech atau dengan tampilan braille. JAWS diproduksi oleh Freedom Scientific Group Blind dan Low Vision. JAWS memungkinkan semua fungsi utama sistem operasi di Microsoft Windows yang dikontrol dengan pintasan keyboard dan umpan balik berupa lisan atau suara. Selanjutnya kita bahas mengenai cara menginstalnya. Cara ini dilakukan pada PC Windows 10. Hal pertama yang dilakukan setelah mendapatkan file aplikasi JAWS adalah kita mengekstrak aplikasi ini menjadi folder biasa. Setelah berhasil diekstrak, kita buka foldernya, kemudian kita klik lagi, lalu kita cari FSO Mini Page. Lalu kita klik untuk menginstal. Lalu kita klik yes. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita cari JAWS Setup Package. Lalu kita klik dan kita install, kita klik yes. Lalu muncul tampilan JAWS Screen Reader. Kemudian muncul tampilan persetujuan lisensi JAWS. Kita klik checklist, setuju dengan menggunakan spasi. Lalu kita klik install. Dan kita tunggu proses ini sampai dengan selesai. Setelah prosesnya selesai, kita tidak mengklik close dulu karena kita akan memproses otorisasi yang diperlukan pada aplikasi ini. Kita buka folder otorisasi pada laptop ini menggunakan yang Windows 64, kemudian kita pilih file JWS dan TB file, kita copy ke dalam sistem di local disk C, lalu cari program files, kemudian Freedom Scientific, dan klik folder JAWS, lalu klik folder tahun 2020. Nah, di folder ini kita paste file tersebut. Kita replace the file in the destination, lalu klik continue,
Begitu pula untuk file yang selanjutnya, continue lagi. Sudah selesai, kita balik ke folder awal lagi. Kita buka file folder otorisasinya. Kemudian kita install sertifikat. Kita pilih yang lokal, lalu klik next. Kemudian kita pilih penyimpanannya. Kita browse, pilih yang trusted certification. Kita klik next, lalu kita klik finish. Oke. Selanjutnya, kita baru klik close. Dan komputer akan meminta untuk restart agar aplikasinya berjalan. Tombol navigasi yang digunakan pada JAWS yaitu tombol panah atas, panah bawah, kanan, kiri, kemudian tab. Lalu dengan mengaktifkan kita menggunakan insert plus J. Alt H, menu, help menu, command, search, insert, plus space, Z, leaving menus, JAWS startup. Sekarang kita akan mengatur untuk suara di JAWS ini. Pertama-tama tadi klik dulu JAWS-nya, kemudian Alt plus H, lalu klik ke tombol Z, dan kita atur kecepatan dari suaranya ini. Ditekan panah atas atau panah bawah. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini ada pengaturan juga untuk suara JAWS lebih dominan daripada suara yang lainnya ketika menggunakan aplikasi lain. Lalu di next lagi. Lalu di next. Kemudian next lagi. Oke, lalu kita klik finish. Nah, JAWS sudah siap untuk digunakan. Lalu kita akan membahas cara mematikannya. Klik Alt plus F4, lalu kita navigasi ke bawah sampai menemukan kata exit. Lalu di enter. Klik OK, enter lagi. Kita akan simulasi mengetik menggunakan keyboard agar melihat bagaimana JAWS dapat mengeluarkan output suara. Kita akan membuka menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi JAWS ini akan menyuarakan apa yang kita ketik dan membacakan apa yang sudah kita ketik. Nama saya Rahmat Taulika dari kelas 11, usia saya 17 tahun, asli Bandung. Kita akan beralih kepada penggunaannya dalam pembelajaran di sekolah. Kali ini kita akan melihat bagaimana JAWS dapat mengakses komputer untuk tugas analisis data kelas 12, yaitu mencari artikel di internet. Kemudian,
mereka membuat ringkasannya dalam bentuk catatan di Word. Komputer bicara ini tidak mengandalkan kepada kursor, akan tetapi menggunakan keyboard untuk tombol navigasinya. Sehingga tombol yang ditekan pada keyboard akan menghasilkan suara untuk membantu tunanetra dapat mengaksesnya. Ketika memulai untuk mengerjakan tugas, awalnya dimulai dari tampilan desktop. Nah, mereka menyambungkan komputer dengan internet, kemudian mencari aplikasi browser. Di kolom pencarian, mereka akan mengetik apa yang ingin dicari. Lalu, mereka akan membuka web artikel yang sesuai. JAWS ini dapat mengakses tulisan dalam bentuk per karakter, per kata, maupun per kalimat. Hasil yang sudah ditemukan bisa di-copy paste ke dalam Microsoft Word. Beberapa shortcut yang digunakan dalam Microsoft Word pun akan membantu tunanetra untuk mengedit dokumen sama seperti orang pada umumnya. Sehingga kesimpulannya yaitu tunanetra dapat mengakses komputer dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dengan baik. Hanya saja ada modifikasi dalam perangkatnya yaitu dengan menggunakan aplikasi pembaca layar. Kami nanti bisa bantu ketika kalau dibuka. Demikianlah pembahasan mengenai komputer bicara untuk peserta didik tunanetra di SLBN A Pajajaran Kota Bandung. Semoga menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.